Kalau kalian memang selama ini tinggal di pondok, ngapain ikut campur urusan di luar pondok? Ya udah tetap aja di pondok. Kan mereka menganggap kamu kan di luar pondok, jadi nggak usah ikut campur. Ya kalau gitu kalian juga jangan ikut campur. Medsos ngejelekin kalian, jangan komplain. Itu kan di luar pondok. Pesantren sedang diboikot oleh masyarakat. Pesantren sedang diboikot oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Tapi kan tagarnya tagar boikot Trans7, Pak. Iya, jadi pesantren-pesantren itu merasa khawatir dengan berkurangnya peminat pesantren. Mereka tuh khawatir sekali dengan kiai-kiai mereka yang semakin tidak dihargai, semakin dianggap tidak ada, dan karena itu mereka melakukan pemboikotan itu. Jadi ini adalah reaksi karena mereka sendiri merasa bahwa dirinya udah terkucilkan, udah jauh gitu. Makanya bahkan sekarang tuh Nahdlatul Ulama tuh bisa dikatakan sebagai terper gitu, ternak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Minifam Marifat Bisnis. Ini baru makanin ayam, tetapi di sini istirahat. Saya sambil saya sebagai santri, dulu pernah numpang tidur di pondok, pondok kecil, ya bukan santri yang ahli. Saya juga merasa ikut tentang ikut rasa peduli, rasa empati kepada pesantren, kepada kiai yang diobrak-abrik oleh YouTuber si Guru Gembel. Ya memang si Guru Gembel betul itu. Si Guru Gembel ini mengobrak-abrik pesantren. Semua para santri, para kiai semua jangan terprovokasi oleh Guru Gembel. Tetapi memang dia seorang provokator yang menjual konten sebenarnya. Guru Gembel ini adalah seorang YouTuber dengan subscribe sudah 1 juta. Kalau saya analisis sebagai YouTuber, tapi saya punya channel yang 12.000 subscriber, afiliasinya ketika saya berafiliasi dan ketika saya sudah monetis, itu hasilnya lumayan, apalagi 1 juta. Dan si Gembel ini telah mengambil tema yang memang kontroversi. Mengapa si Gembel ini mengambil tematik ya? Ini analisis setelah saya pelajari konten-konten daripada si Gembel ini. Si Gembel ini mengambil konten kontroversi yang diserang adalah NU. Yang diserang pesantren, yang diserang santri, bahkan kiainya. Feodalisme, dikatakan feodalisme. Jadi pesantren itu diibaratkan feodalisme. Padahal konteks feodalisme dengan pesantren berbeda. Feodalisme itu adalah tuan tanah pada zaman Belanda dulu. Tuan tanah yang notabene feodalisme itu bisnis, B2B, bisnis to bisnis. Konsepnya adalah bisnis. Tetapi si Gembel ini melakukan justifikasi tertentu untuk membangun kontennya. Ya memang membangun konten. Untung aja si Gembel ini tidak ke Mekah mengencengi Ka'bah. Seharusnya si Gembel ini ke Mekah mengencengi Ka'bah, mirip seperti itu. Karena itu kriminal, si Gembel ini otaknya waras. Logikanya main dan logikanya cerdas ya. Si Gembel ini memang sangat cerdas menganalisis sesuatu, mengambil kontennya adalah konten kontroversi Nahdliyin pondok pesantren. Mengapa? Karena nasional di Indonesia ini semua warga terbesar penonton YouTube itu Nahdliyin, orang NU sebagai penonton dan orang NU bukan sebagai pemain di konten kreator. Mengapa? Karena dia kepentingan lillahi ta'ala pesantren itu 99%. Fokusnya ke sana. Memang ada pesantren yang orientasi bisnis tapi kecil. Di pesantren itu konsepnya bukan bisnis, bukan B2B, itu sih bukan. Tapi beda dengan si Gembel ini memang akhirnya mengambillah tematik konten yang kontroversi. Memang kalau mau jadi YouTuber terkenal seperti Gembel, subscriber 1 juta harus mengambil konten-konten yang nyerempet-nyerempet, yang menyerang masyarakat yang di situ oknumnya besar, komunitasnya besar, NU besar, pondok pesantren besar, sehingga dia mengolah data-data secara ilmiah. Maka si Gembel ini mengolah data ilmiah yang ada dan kemudian dia menganalisis SWOT ya. Sebenarnya Gembel tahu SWOT ya. SWOT-nya, strength-nya kekuatan pesantren, weakness-nya kekuatan pesantren ya, SWOT ya, O-nya opportunity-nya dan threat ancaman. Dan si Gembel ini hanya menganalisis yang dijual di dalam kontennya adalah weakness. Kelemahan pesantren itu di mana? Ini diserang. Si Gembel ini mirip dengan Senok Burdanya.
pada zaman Belanda. Tapi si Gembul ini kalau senok murganya hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning. Kalau si Gembul ini nggak bisa, hanya bisa baca Al-Quran, nggak bisa nafus sorof, nggak bisa baca kitab kuning. Tetapi mengomentari pesantren dan kultural pesantren yang notabene itu adalah penjelmaan kaidah-kaidah dari kitab-kitab kuning, dari tafsir-tafsir Al-Quran, dari Al-Hadis yang dikombinasi dengan kultural budaya Indonesia yang positif. Nah, dikemas sedemikian rupa, maka tentu di dalamnya banyaklah kelemahan-kelemahan secara bisnis. Karena pesantren bukan profit oriented, tetapi mencetak akidah dengan budaya ngesot. Contoh, budaya ngesot itu adalah budaya mendidik bagaimana seorang anak itu memang bisa berbakti, ya, bisa berbakti kepada orang tua, kepada guru. Itu memang budaya. Mengapa menyalahkan sebuah budaya? Mengapa si Gembul ini tidak menyerang dari kelemahan-kelemahan Muhammadiyah, dari Wahabi, dari Syiah dan seterusnya? Karena umatnya kecil di sana di Indonesia. Yang besar ini adalah Nahdliyin, maka diseranglah. Itu yang pertama. Jadi konten si Gembul adalah persis jualan konten. Dan sebelum ini si Gembul ini sudah menguatkan mentalnya sedemikian rupa. Si Gembul ini menguatkan mentalnya sedemikian rupa sehingga tahan uji ketika dihujat. Dan si Gembul pinternya juga mensiasati dari kelemahan-kelemahan hukum. Hukum di Indonesia, hukum ITE, hukum pidana dan perdata itu sudah dipelajari sedemikian rupa sehingga konten-kontennya jarang menyerempet di arah ke perdata atau pidana. Si Gembul kecerdasannya di sana. Tetapi si Gembul telah menjual weakness, kelemahan-kelemahan. Nah, banyak sekali si Gembul ini harus diserang, ya. Harus direm dari mana? Dari sisi kelemahannya juga. Kelemahannya si Gembul adalah gak bisa baca kitab kuning, gak bisa nafus sorof, gak bisa balaghah. Mantik-mantik yang dikeluarkan si Gembul adalah mantik-mantik logika yang berdasarkan ilmiah, data-data yang dikeluarkan oleh Kemenat, data-data dari kelemahan-kelemahan pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini juga lemah dalam menganalisis pesantren secara utuh dan totalitas. Contoh, ketika si Gembul mengkritisi tentang bagaimana dulu katanya zaman Gus Dur pesantren dan kiai itu luar biasa pamrihnya. Iya, dulu itu zaman Pak Harto pemerintah kiai dan pesantren itu menjadi oposisi dari pemerintah. Kalau sekarang kiai pesantren itu banyak aktif berpartisipasi masuk di dalam pemerintahan. Bagaimana mau mengkritisi secara pemerintahan? Sekarang pemerintahan zaman Jokowi, zaman Prabowo, para kiai sudah masuk di pemerintahan. Artinya masuk di sini bukan berarti menjadi kacung. Tapi para kiai, para ustadz, para guru-guru kita yang masuk di DPR, yang masuk di pemerintahan, masuk di kementerian, semata-mata ingin menegakkan syiar Islam, semata-mata ingin membangun bangsa ini dengan lebih baik. Itu targetnya. Itu targetnya seorang kiai, seorang gus yang masuk di pesantren adalah memperbaiki negara ini. Dan ketika ada yang korupsi, ya, anggap aja lah kasusnya Gus Yakut. Itu hanya sebagian kecil dan wajar. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tetapi kalau menyalahi atau Gus Yakut, kasus yang sekarang belum selesai itu kalau diteliti seharusnya kalau dia sebagai seorang guru, si Gembul ini harus melakukan objektivitas, bukan subjektivitas. Kemudian ada Gus yang memperkosa, terjadi perkosaan di pondok pesantren dari jutaan kiai dan Gus hanya 1-2. Jangan bilang itu tidak diekspos. Dan budaya ngesot, budaya feodalisme dikatakan itu adalah justifikasi bagaimana memframing pesantren dengan konsep justifikasi. Bagaimana boikot Trans 7 menjadi boikot pesantren. Ini adalah framing secara mandiri untuk membangun konten agar kontennya ramai dapat bayaran. Nah, apakah dia menghadapi hidup yang damai seperti itu? Yang memang kehidupannya dia seperti itu. Menjual konten sehingga melakukan framing-framing yang sedemikian rupa. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi si Gembul ini? Si Gembul tidak bisa dilawan dengan data-data objektif yang ada di Kemenang, nggak bisa. Kita lemah para pesantren. Tapi si Gembul adalah dikejar dari objektivitas cara pemikirannya, basic-basic pemikirannya yang digiring ke narasi-narasinya itu berdasarkan sumber-sumber dan yang mengarah ke kitab-kitab dan seterusnya. Ketika kita bicara si Gembul mengatakan Islam tidak mengajarkan budaya sungkem tangan, maka si Gembul
harus digiring ke arah kitab-kitab hadis-hadis yang mengarah ke sana. Karena si gembul tidak paham Riyadhus Shalihin, Bukhari, Muslim, tidak hafal dia. Jadi harus digiring ke arah ke sana. Maka si gembul kelemahannya harus digiring berdasarkan database yang berdasarkan kitab-kitab dari mazhab 4. Syafi'i, Hambali, Maliki, bahkan si gembul ini walaupun Wahabi, walaupun Syiah, saya nggak tahu si gembul ini titipan Wahabi, basar dari Wahabi atau Syiah, atau memang secara mandiri dia hanya mencari mengisi kepentingan hidupnya, mengisi perutnya dari kepentingan membangun konten. Tapi yang jelas, saya sebagai yang sumber, saya sebagai seorang YouTuber, saya sebagai seorang programmer, saya sebagai seorang hacker, mantan hacker, itu menganalisis dari semua algoritma dan trafficnya si gembul ini memang untuk membangun konten, mencari penghasilan dari sana. Jadi profit oriented, memang mengambil tematik pesantren. Jadi si gembul ini sealiran dengan Harry Pras. Harry Pras yang dari Jember, sama-sama dari Jember ya. Harry Pras juga membangun konten seperti itu. Oke, ayo kita berdiskusi. Saya juga berani berdiskusi tentang programmer, tentang SEO, tentang seterusnya. Seperti perdebatan si gembul ini dengan Gus Ulil. Gus Ulil diserang sedemikian rupa, dipojokkan dari sisi argumen digital. Ya memang Gus Ulil bukan seorang ahli digital, dia bukan mentoring digital, dia bukan Gus digital, dia bukan programmer. Diserang dengan bagaimana cara memframingnya itu diserang dari media sosial itu bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga Gus Ulil hanya mangkut-mangkut. Di sini kelemahannya. Jadi mampu melakukan framing dan menganalisis sesuatu secara tepat, dan dia menjual weakness, menjual kelemahan-kelemahan. Jadi dia menggoreng sedemikian rupa. Jadi perilaku si gembul ini mendekati namanya fitnah modern, menjadi fitnah digital. Jadi dia membangun traffic fitnah yang menjadi unsur bisnis. Bahasanya bukan fitnah, tetapi membangun justifikasi untuk membangun kontennya dia agar mencapai SEO, kontennya dia agar viral, dan kontennya dia agar banyak penggemarnya. Nah, banyak komentar. Kenapa? Di dalam YouTube itu walaupun komentar jahat, komentar apapun, dia dapat algoritma dan traffic. Walaupun dicaci, dihujat apapun kontennya, dia mendapat traffic. Tetap, karena YouTube itu kafir. YouTube itu tidak beragama. YouTube itu tidak melihat baik dan buruk algoritma. Karena YouTube itu yang penting banyak komentar, yang penting trafficnya tinggi, yang penting pengunjungnya banyak, maka dapat duit banyak. Itu kontennya. Jadi saya katakan YouTube itu tidak beriman, YouTube itu tidak berakhlak. Akhlak dari YouTube kaidah-kaidahnya jelek sekali. Dia hanya mengacu kepada kapitalisme, mengacu kepada profit oriented. Yang penting adalah viral. Sementara pesantren ini menjaga akidah seperti apa kata Rasulullah, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah adab. Ngesot itu adalah budaya adab. Sungkem itu adab. Membangun adab. Adab itu adalah akhlak. Jadi si gembul kalau ingin mengoreksi tentang pesantren, ya minimal kalau memang pikirannya objektif, dia harus mondok dulu, dia harus sekolah dulu, dia mengambil di pondok-pondok besar seperti di Tebuireng, di Lirboyo, di Blok Agung, di Sukorejo, atau bahkan boleh di Gontor, boleh memondok di sana, memahami kitab kuning, memahami Nabi Sorof, memahami Balaghah, memahami berbagai macam kitab sedemikian rupa dengan berbagai 4 mazhab. Setelah dia mahir, baru dia menganalisis untuk mengembangkan pesantren. Kalau memang dia mengkritik pesantren untuk maju, tetapi kritiknya dia adalah untuk membangun kontennya dia, untuk mencari uang di dalam kontennya, dan bisa jadi saya memiliki negative thinking sebagai buzzer dan dia punya titipan-titipan dari seorang sebagai endorser. Karena saya sering mendapatkan endorser itu, karena saya sedikit vokal dalam pembicaraan saya di channel saya sering mendapat itu, tawaran itu. No, tidak. Karena saya membangun moral dan adab. Karena saya pernah numpang tidur di pesantren. Saya pernah numpang tidur di pesantren. Tidak mungkin saya buzzer, menjadi titipan-titipan. Itulah saya tidak mau menjadi budak uang, saya tidak mau menjadi budak harta. Apalagi di konten YouTube ini. Lihat YouTube-nya. YouTube saya adalah menjelaskan tentang edukasi tentang alam. Mengedukasi tentang tanaman, tentang pakan, tentang ayam, dan tentang digital marketing dan seterusnya. Saya tidak pernah memframing melakukan seperti itu.
Memang ada di beberapa seminar-seminar saya kadang-kadang ekstrim, itu adalah merupakan doktrin untuk membangun motivasi. Oke, salam. Dan untuk si Gembul, semoga mendapat hidayah dari Allah. Kita doakan, karena logika si Gembul ini harus diisi dengan kaidah-kaidah pesantren, diisi dengan kaidah kitab kuning, diisi dengan akhlakul karimah yang baik. Semoga kritik-kritik si Gembul ini tidak menjadi tidak masuk di logika para kiai dan santri. Tapi yang jelas saya mengatakan 99 sampai 100% pesantren dan para santri dan para kiai, para gus tidak terpengaruh apa yang disampaikan oleh si Gembul ini. Karena si Gembul hanyalah jualan konten, mencari uang untuk kepentingan perutnya dia ke sana. Lihat konten-kontennya si Gembul, pelajari. Terima kasih. Salam dari Imran Pribadi. Saya adalah peternak ayam lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.